Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca koran Harian Umum Pikiran Rakyat edisi Jumat 20 Juni tahun 2025. Berita yang menjadi headline dari Harian Umum Pikiran Rakyat pada hari ini berjudul Raperda Tambang, tertibkan yang ilegal dengan tegas. Bandung, PR, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Barat saat ini tengah getol melakukan pembenahan pada aktivitas tambang di Jawa Barat. Tak hanya terpacu karena adanya kejadian tambang yang menewaskan belasan orang di Cirebon, Pemprov Jabar juga memang serius untuk membenahi tata kelola tambang di Jawa Barat. DPRD Pemprov Jabar tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, mengatakan terkait pembenahan kegiatan pertambangan di Jawa Barat, pihaknya secara simultan tengah membenahi 176 kegiatan operasi tambang ilegal bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah kota kabupaten. Tidak kurang dari 30 yang sudah kami tangani, dari 176 ini dihentikan dan lainnya bertahap. Namun ada juga mereka yang menghentikan sendiri. Terus kita tetap bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan kolaborasi agar tidak melakukan penambangan tanpa izin. Ucap Bambang Kamis 19 Juni 2025. Terkait dengan Raperda Pertambangan yang saat ini telah dibahas, kata Bambang, aturan tersebut akan menuangkan tata kelola pertambangan mineral, bukan logam dan batuan. Di dalamnya akan dijabarkan bagaimana mengusahakan, bagaimana mengendalikan, bagaimana mengelola dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaturan dengan pemanfaatan pembayaran pajak dari MBLB itu. Yang ketiga, tata kelola pengusahaan, lalu tata kelola pengawasan. Yang keempat, tata kelola pengusahaan yang terintegrasi dari lingkungan tata ruang dan aspek ketertiban keamanan, katanya. Bambang mengatakan Pemprov Jabar juga mengusulkan bagaimana penanganan kegiatan tambang tanpa izin ke legislatif agar dimungkinkan tertuang dalam Raperda. Kemudian terkait dengan pendapatan asli daerah dari pertambangan, pemerintah Provinsi Jawa Barat sama sekali tidak menerima hal itu. Pendapatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Di tahun 2024, setahu saya ada 258 miliar rupiah dari pajak dari MBLB dan total izin yang dimiliki ujian usaha pertambangan yang sebanyak 233 perusahaan, ungkapnya. Meski tidak mendapatkan kontribusi pajak dari tambang, ungkap Bambang, Pemprov Jabar tetap memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi. Bambang juga mengatakan Jawa Barat juga mencatat sebanyak 233 kegiatan, bersambung ke halaman 10 kolom 1. Sebanyak 233 kegiatan tambang, mineral, bukan logam dan batuan. Di antaranya ada yang sudah tidak beroperasi, ada yang izinnya habis, ada yang tidak diperpanjang lagi, bahkan ada yang dihentikan sementara dan permanen. Saat ini kami terus lakukan pendataan, katanya. Bambang mengakui dengan adanya penutupan tersebut dipastikan ada konsekuensi para pekerja maupun sopir yang selama ini terlibat, dan hal itu akan mereka bahas dan sebagai tindak lanjutnya. Namun memang berbeda dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Keluarga korban dari longsoran Gunung Kuda telah didata dan diberikan santunan oleh Dinsos. Bahkan keluarga korban telah mendapatkan santunan langsung dari Gubernur Jawa Barat.